Shalom, selamat pagi, Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Jumat 16 Agustus 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Ingot halak dagang dosambu lonai ai hirar masinonda disibitang nai. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Tawarik atau 1 Kronika pasal 29 ayat 15. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Di dalam bahasa Batak dikatakan, ai halak dagang dohami di adopani bohim, jala halak pangisua, suang songon saluhut opunami, tudoson halinu sabingdo ari-ari nami di atas tanoon, jala dangolo dangadong si hirimon. Demikian firman Tuhan. Amanginang dalam nyanyian persembahan, dalam liturgi HKBP kita selalu nyanyikan nasa nani lehomi todiro di pamataku arta hosa hupasa hati tuho naso usato kudo. Dia dibuka dengan kata nasa nani lehomi, Tuhan karuniamu, Tuhan pemberianmu, harta, nyawa, tahta, dan semua yang ada di dalam diri kita itu merupakan pemberian dari Tuhan, karunia dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Nasanan lihommi. Tuhan yang pertama sekali memberikan, kemudian kita punya itu semua. Semuanya yang ada pada diri kita itu. Nyawa, harta, tahta, jabatan. Maka itu kembali dipersembahkan kepada Tuhan. Hupasahat itu ho, naso usatok kudo. Yang tidak akan kutarik lagi, kira-kira seperti itu. Atau ada beberapa orang yang menerjemahkannya sebagai yang bukan tidak akan kuingat lagi, tapi tidak akan kuperhitungkan lagi, begitu. Tidak akan kuperhitungkan karena itu sudah kupersembahkan kepada Tuhan. Biarlah itu berguna sebagaimana Tuhan inginkan. Banyak orang masih menjalankan ini walaupun banyak juga yang masih menghitung-hitung begitu apa saja yang diberikannya dalam persembahan, yang dipersembahkannya atas nama untuk Tuhan, begitu. Lalu diperhitungkan lagi. Puji Tuhan, akhirnya HKBP lebih memilih, Amanginang kita memiliki administrasi tentang keuangan. Walaupun ya itu untuk saling menjaga para full timer, para penatua, supaya tidak terjadi penyelewengan dan ini dan itu. Juga kepada akhirnya jemaat bisa melihat bahwa persembahan mereka kepada Tuhan itu yang dipersembahkan atas nama untuk Tuhan, itu akhirnya dipergunakan benar-benar untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, yaitu dengan membantu jemaat, untuk kebutuhan jemaat, untuk kepentingan jemaat, lagi-lagi untuk kepentingan jemaat, atau ya untuk apapun itu, entah itu pun memberikan bantuan kepada orang-orang lain, tapi itu adalah atas nama jemaat, begitu, karena Tuhan yang perintahkan demikian. Akhirnya
eh, masih ada orang yang menganggap tidak harus seperti ini begitu. Aku sudah kasih banyak, jadi harus sesuai dengan keinginanku, harus sesuai dengan pikiranku, harus sesuai dengan apa yang kubayangkan ini berjalannya uang itu begitu. Entahlah yang mana yang baik atau yang tidak baik, Amang Inang, tapi kalau berbicara layak dan tidak layaknya seharusnya begitu. Itu adalah persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan, dan kita yakin dan percaya bahwa itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita pakai untuk kegiatan-kegiatan administratif dan untuk kebangunan, baik itu kebangunan secara fisik, baik itu kebangunan secara rohani di dalam gereja sesuai dengan program-program yang telah kita tentukan di dalam gereja kita. Dan idealnya adalah para pelayan juga, baik full timer, baik penatua, juga memakai itu adalah untuk tujuan itu. Idealnya harusnya berjalan dengan sedemikian. Itu juga yang terjadi di dalam kisah Tawarik ini. Ini adalah nyanyian pujian Raja Daud ketika akhirnya mereka diberi kesempatan untuk dapat membangun rumah Tuhan, begitu mereka sebutnya, atau mereka diberikan kesempatan untuk membangun mezbah, tempat mereka beribadah kepada Tuhan. Sebab siapakah kami? Dia katakan. Karena tidak semua orang akhirnya dapat kesempatan itu. Ini yang setidaknya diimani oleh Raja Daud. Ini tidak dimiliki, kesempatan ini tidak dimiliki oleh semua orang. Semua orang bisa, atau setidaknya mayoritas orang punya kesempatan untuk membangun atau untuk diam di tempat tinggal untuk pribadi mereka sendiri. Tetapi untuk bersekutu dengan orang-orang percaya, dengan komunitas orang-orang percaya, yang dimana kita percaya bahwa di situ juga Tuhan hadir, tidak semua orang punya kesempatan demikian. Maka ketika orang-orang percaya di sini dan yang dipimpin oleh Raja Daud punya kesempatan untuk membangun bait suci, maka Raja Daud katakan demikian di ayat 14. Siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, orang-orang Israel ini, orang-orang yang sedang bersamaku ini, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ternyata nyanyian persembahan kita itu pun adalah nyanyian dari Raja Daud, bahwa persembahan yang kita sampaikan kepada Tuhan itu, entah dalam bentuk persembahan kita setiap minggu, entah dalam bentuk iuran tahunan, bulanan, apapun kita sebutkan itu, entah dalam bentuk kutipan, katakan, atau kutipan atau iuran atau persembahan untuk pembangunan ini dan itu, bentuknya sama. Kita sadari bahwa itu semuanya dari Tuhan, dan Raja Daud berkata, dan entah kita bisa tiru juga Raja Daud. Kita akan katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah bangsaku ini? Siapakah teman-teman segerejaku ini? Sehingga engkau berikan kesempatan, untuk mempersembahkan kembali demi bahasanya tetangga, kemaslahatan umat begitu, demi sukacita umat ini. Karena kita tahu ketika kita memberikan persembahan itu kepada Tuhan, maka penggunaannya adalah untuk kita juga, untuk jemaat juga begitu, untuk orang-orang juga, untuk manusia. Karena adalah pembohong orang yang mengatakan dia mengasihi Allah, tetapi dia tidak mengasihi sesamanya manusia, begitu kira-kira. Jadi kita persembahkan kepada Tuhan, tetapi penggunaannya adalah demi untuk manusia, demi orang-orang yang di sekitar kita. Siapakah kami ini, kata Raja Daud? Bukankah kami ini hanya orang-orang asing, orang-orang pendatang yang tadinya tidak punya apa-apa begitu? Bukankah hidup kami adalah sebagai bayang-bayang, halinu sabing? Hari-hari kami di atas bumi tidak ada harapan. Tetapi Tuhan kasih kesempatan untuk punya ini, untuk punya ini, untuk punya ini. Untuk merasakan ini, dan merasakan ini. Maka sekarang adalah sangat beruntung kami, Raja Daud sendiri berkata seperti itu, ketika kami punya kesempatan untuk memberi. Apalagi itu untuk bait suci. Apalagi itu, bait sucinya masih ada perdebatan tentang itu, tapi yang pasti kita akan katakan bahwa siapakah kami sehingga kami dapat menghimpun persembahan ini untuk kebaikan orang banyak. Begitu kira-kira. Karena tidak semua orang ternyata punya kesempatan untuk itu. Itu pun adalah bagian dari anugerah. Ketika kita diberikan oleh Tuhan karunia untuk memiliki harta, memiliki segala sesuatu yang ada di kita, ternyata bahkan untuk berbagi pun adalah karunia dari Tuhan. Tidak semua orang punya kekuatan, punya kesanggupan untuk berbagi. Maka kalau kita punya kesempatan untuk berbagi, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pesta Huria, pesta Gotilon,
kita akan serukan ini juga. Siapakah kami Tuhan? Sehingga kami diberikan kesempatan untuk dapat saling membantu melalui komunitas gereja ini, gereja HKBP Denpasar ini. Berikanlah itu dengan sukacita, bahwa sebagaimana itu adalah karunia juga dari Tuhan. Itu yang akan kita pakaikan untuk pembangunan gereja kita, baik secara fisik, baik secara rohani, dan kita doakan pemakaiannya, penggunaannya bisa berjalan dengan baik, tanpa ada katakanlah penyelewengan tertentu di sana dan di sini. Kalaupun sekiranya ada yang demikian, yakin dan percayalah Tuhan akan memberikan hukumannya kepada orang-orang yang berseleweng. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas hari yang baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Biarlah sebagaimana pada waktu-waktu yang lalu, anugerah-Mu kepada kami, bahkan lebih daripada itu, Engkau sertai segala aktivitas dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa, yang mengingatkan kembali kepada kami bahwa segala sesuatu yang kami miliki adalah berasal dari Tuhan, dan ajarkan, kuatkan kami untuk dapat mengembalikannya demi kemuliaan nama-Mu. Ajarkan dan kuatkan juga gereja-Mu ya Bapa, agar kiranya dapat mempergunakan seluruh persembahan yang telah dipersembahkan oleh jemaat dengan sebaik-baiknya, dengan penuh sukacita, dan segala program kegiatan yang berjalan di gereja-Mu HKBP Denpasar adalah demi sukacita jemaat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini yang mengenang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Bagi sang pengembara desa